Sobat milenial, kembali. Saat ini saya akan mengulang topik yang pernah saya ajarkan, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Saya akan mencoba mengupas lebih dalam tentang ketiga sifat yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi ada contoh yang baru yang saya masukkan di sini. Semoga sobat milenial bisa lebih memahami pengertian atau konsep tentang limit fungsi aljabar. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, untuk limit dimana x-nya menuju 0, fungsinya adalah fungsi kuasa atau nilainya sama dengan 1. Pertanyaannya, berapa nilai limitnya? Nah, untuk mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini, yang paling utama kita harus perhatikan adalah bahwa limit yang kita bahas adalah limit-limit atau fungsi-fungsi yang pasti ada nilai limitnya. Jadi kita tidak perlu melakukan lagi uji, karena uji itu diperlukan sebenarnya ketika kita akan menyelidiki apakah suatu fungsi itu punya limit. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa pada umumnya suatu fungsi itu punya nilai limit atau batasnya pada saat x-nya mendekati angka tertentu. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan uji lagi karena kita sudah mengerti bahwa uji itu dilakukan hanya ketika kita ingin memastikan bahwa fungsi itu mempunyai nilai limit. Karena memang ada beberapa fungsi yang tidak mempunyai nilai limit. Oke, saya akan mulai menerangkan bagaimana pengerjaan di soal nomor 1 ini. Dalam mengerjakan limit-limit fungsi aljabar, pada umumnya cara yang pertama harus kita lakukan adalah cara substitusi. Jadi kita tinggal memperhatikan variabel fungsinya apa. Nah, di sini menggunakan x, harusnya fungsi di sini juga mengandung x. Karena fungsi di sini tidak mengandung x, artinya fungsi ini nilainya konstan. Jadi dia tidak terpengaruh oleh harga x. Jadi mau berapapun harga x-nya, fungsi ini akan punya nilai tetap atau tidak berubah. Jadi ketika x-nya nilainya 0, fungsi ini tetap 1. X-nya 1, nilainya pun tetap 1. X-nya 2, nilainya tetap 1. Dan seterusnya. Berapapun nilai x yang akan dituju, fungsi tidak berubah karena ini fungsi konstan. Seperti sifat yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, semoga sobat milenial bisa memahami di contoh yang pertama. Sekarang saya akan masuk contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, tentukanlah limit untuk x plus 1 di mana x-nya mendekati 0. Kita perhatikan bahwa untuk contoh yang kedua, fungsi ini sudah memiliki variabel x. Jadi karena dia sudah memiliki variabel x, berarti yang kita lakukan hanya tinggal mensubstitusi harga x yang dituju. Jadi ketika harga x yang dituju pada soal ini adalah 0, berarti 0 ini yang harus kita substitusi ke dalam nilai x yang ada di sini. Cukup substitusi nilai x-nya sesuai dengan harga x yang didekati. Berarti kita bisa menggantinya dengan 0 tambah 1 sesuai dengan persamaan fungsi aljabar. Berarti nilainya akan sama dengan 1. Semoga untuk soal yang kedua sobat juga bisa memahaminya. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebenarnya tidak ada perbedaan dengan soal yang kedua. Bentuk fungsinya adalah 2x min 1. Kembali fungsinya sekarang mengandung variabel x. Langkah yang sama kita bisa lakukan, kita mensubstitusi harga pendekatannya. Jadi untuk soal yang ketiga, harga pendekatannya yang digunakan untuk x adalah 0. Jadi kembali berarti kita tinggal mensubstitusi harga x-nya saja. Jadi 2 tetap dan diganti harga x-nya dengan 0 kurang 1. Ingat pengertian 2x itu artinya 2 dikali x. Jadi kalau kita kalikan hasilnya 0,
0 dikurang 1 hasilnya sama dengan min 1. Semoga di contoh yang ketiga sobat bisa lebih memahami lagi. Dan kita masuk ke contoh soal terakhir untuk limit, di mana fungsinya memiliki koefisien. Ingat, sebenarnya tidak ada bedanya juga dengan soal nomor 2 atau nomor 3 karena dia memiliki variabel x. X-nya ini yang kembali akan kita substitusi sesuai dengan harga pendekatannya. Jadi tinggal kita menggantikan nilai x sesuai dengan harga pendekatannya. Tidak ada yang kita rubah dari persamaan fungsinya. 2 tetap 2 dalam kurung 2x. Nah, hanya x-nya saja yang kemudian kita ganti dengan 0. Kemudian plus 1 ya tetap plus 1. Ketika ini kita hitung nilainya, 2 kali 0, 0 tambah 1 hasilnya berarti 1. Berarti 2 dikali 1 akan sama dengan 2. Demikian beberapa contoh soal yang saya tambahkan. Semoga dari contoh soal yang ada ini sobat makin bisa memahami lebih baik lagi tentang sifat atau beberapa konsep dari limit fungsi aljabar. Demikian, terima kasih. Salam.